Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajira Febrina dari kelas PBSD 1B. Di sini, saya akan menjelaskan materi kedua atau pembelajaran kedua, yaitu hubungan linguistik dan subdisiplin. Baiklah, langsung saja, apa hubungan linguistik dan subdisiplin? Linguistik dan subdisiplin, di mana setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahan subdisiplin atau cabang-cabang berkenan dengan adanya hubungan disiplin itu dengan masalah-masalah lain. Demikian pula dengan linguistik, mengingat bahwa objek linguistik yaitu bahasa merupakan fenomena yang tidak dapat dilepas dari segala kegiatan manusia bermasyarakat. Sedangkan kegiatan itu sangat luas, maka subdisiplin atau cabang linguistik menjadi sangat banyak. Penanaman subdisiplin itu berdasarkan suatu kriteria atau dasar tertentu. Hubungan linguistik dan subdisiplin memiliki objek kajian. Yang pertama, linguistik dari objek kajian, apakah bahasa pada umumnya atau bahasa tertentu. Terbagi menjadi dua, yaitu linguistik umum dan linguistik khusus. Linguistik umum yaitu linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum atau merumuskan bahasa manusia secara bersifat alamiah dengan memberikan gambaran secara umum tentang bahasa sehingga menghasilkan teori bahasa yang umum. Sedangkan linguistik khusus yaitu linguistik yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, atau bahasa Jawa. Bisa dilakukan terhadap satu rumpun atau subrumpun, seperti rumpun bahasa Austronesia atau subrumpun Indo-Jerman. Yang kedua yaitu berdasarkan objek kajiannya bahasa pada masa tertentu atau bahasa sepanjang masa. Terbagi menjadi dua, yaitu linguistik sinkronik dan dinkronik. Linguistik sinkronik yaitu menyelidiki bahasa pada waktu tertentu, tidak hanya membandingkan bahasa dengan bahasa lain, dan juga tidak membandingkan periode waktunya dengan periode waktu yang lain. Sifatnya horizontal dan mendatar. Misalnya, mengkaji bahasa Indonesia pada tahun 20-an, bahasa Jawa dewasa ini, bahasa Inggris pada zaman William Shakespeare, serta Gorontalo pada masa pendudukan Jepang. Linguistik sinkronik bisa disebut juga linguistik deskriptif karena berupaya mendeskripsikan bahasa pada suatu masa tertentu. Sedangkan linguistik diakronik yaitu berupa mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Bisa juga awal kelahiran masa itu sampai zaman punahnya bahasa tersebut, seperti bahasa Latin dan Sanskerta. Atau sampai zaman sekarang bahasa tersebut tetap masih hidup, seperti bahasa Arab dan bahasa Jawa. Adapun tujuan utama linguistik diakronik yaitu untuk mengkaji sejarah intelektual bahasa itu beserta dengan segala bentuk perubahan dan perkembangannya yang memiliki sifat historis dan komparatif. Karena linguistik komparatif membandingkan dua bahasa atau lebih pada periode waktu yang berbeda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu linguistik berdasarkan objek kajiannya, struktur internal bahasa atau bahasa itu dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Contohnya seperti linguistik mikro. Linguistik mikro mengarahkan kajian pada struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal pada umumnya. Subdisiplinnya yaitu linguistik fonologi, menyelidiki ciri-ciri bunyi bahasa, cara terjadi dan fungsinya dalam sistem kebahasaan secara menyeluruh. Linguistik morfologi menyelidiki struktur kata bagian-bagian dan cara pembentukannya. Linguistik sintaksis menyelidiki satuan kata, satuan lain di atas kata, hubungan satu dengan hubungan lainnya, serta penyusunannya hingga menjadi ujaran. Linguistik semantik menyelidiki makna bahasa. Linguistik eksikologi menyelidiki kata-kata suatu bahasa dari berbagai aspek.
Sedangkan linguistik makro memiliki sifat yang lebih luar dari linguistik mikro, menyelidiki bahasa dalam kaitannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Subdisiplin linguistik makro meliputi sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, stilistika, filologi, filsafat, dan dialektologi, di mana sosiolinguistik itu mempelajari bahasa dalam hubungan pemakaiannya di masyarakat. Psikolinguistik, hubungan bangsa dengan perilaku dan akal budi manusia. Antropolinguistik, yaitu mempelajari hubungan bahasa dengan budaya. Stilistika, yaitu mempelajari bahasa yang digunakan dalam bentuk karya sastra. Filologi mempelajari bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa sebagaimana terdapat dalam bahan-bahan tertulis. Filsafat, yaitu bahasa mempelajari kodrat hakiki dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, serta dasar-dasar konseptual dan teoritis linguistik. Dan terakhir, dialektologi, mempelajari batas-batas dan dialog dan bahasa dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya yang keempat, yaitu berdasarkan perbandingannya linguistik dibagi menjadi dua, yaitu linguistik teoris, di mana linguistik teoris itu berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bangsa atau juga terhadap hubungan bahasa dengan faktor-faktor yang berada di luar bahasa, hanya untuk menemukan kaidah-kaidah berbau dalam objek kajiannya. Yang kedua, yaitu linguistik terapan, berusaha mengadakan penyelidikan terhadap bahasa atau hubungan bahasa dengan faktor-faktor di luar bahasa untuk kepentingan memecahkan masalah praktis yang terdapat dalam masyarakat, misalnya penyusunan buku ajaran, penerjemahan buku, penyusunan kamus, pembinaan bahasa nasional, penelitian sejarah, pemahaman terhadap karya sastra, dan penyelesaian masalah politik. Dan terakhir, yang kelima, berdasarkan aliran atau teori yang digunakan dalam penyelidikan bahasa, yaitu yang pertama, linguistik tradisional, yang kedua, linguistik struktural, yang ketiga, linguistik generatif, yang keempat, linguistik semantik, yang kelima, linguistik relasional, dan terakhir, linguistik sistemik. Terima kasih. Jadi yang dapat saya simpulkan dari materi pembahasan kedua, yaitu hubungan linguistik dan subdisiplin, yaitu di mana linguistik dengan subdisiplin ini memiliki ilmu yang terdapat bagian-bagian di dalamnya. Setiap disiplin ilmu biasanya dibagi atas bidang-bidang bawahannya atau subdisiplin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.